Salam jumpa, Salve. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu mau menyajikan materi untuk tema pertama tentang aku pribadi yang unik. Selamat menyaksikan. Adik-adik sekalian, menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja yang seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmani, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri hati, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja di Korea yang sudah kita dengarkan melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Namun apa yang mereka lakukan bukanlah jaminan untuk bisa hidup bahagia. Maka pertanyaan paling mendasar untuk direfleksikan oleh kita, nilai apa yang ingin kalian kejar yang dapat menentukan kebahagiaan kita? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Atau yang hidup mancung? Atau oleh sikap dan perilaku serta teladan hidup? Adik-adik sekalian, mari kita simak apa yang disabdakan dalam kitab suci, khususnya kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja. Sekali lagi dalam tanda kutip, perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Bisa kita lihat dalam Kejadian bab 2 ayat 7. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah untuk manusia. Ayat 26 dari bab 1. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak awal mula dan dalam keabadian. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang, sebagai pribadi, seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya kita manusia ini sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri. Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan lain. Dari cara Yesus berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu untuk menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lainnya. Sebagai seorang pribadi, Yesus kita juga harus menyadari, mengerti, dan menerima diri kita apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Apa maknanya aplikasi bagi kita? Yang pertama, setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya di dunia. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan, serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi. Selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Bahwa setiap orang adalah pribadi yang unik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya
dan menghayati hidupnya satu dengan yang lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah itu sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, secara pribadi. Manusia adalah suatu karya seni Allah, suatu masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda, diri saya adalah pribadi yang indah dan istimewa. Dan untuk subtema yang kedua adalah mengembangkan karunia Allah. Adik-adik sekalian, pada dasarnya setiap manusia dipengaruhi oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang yang pandai dalam pelajaran matematika belum tentu terampil dalam olahraga. Orang yang pandai bernyanyi belum tentu pandai juga dalam olahraga. Orang pandai dalam pelajaran IPA belum tentu pandai bersosialisasi dengan teman. Tidak ada orang yang pandai dan terampil dalam segala hal. Kenyataan semacam ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap manusia mempunyai kemampuan, namun di pihak lain juga dia mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Maka tugas setiap orang adalah menemukan apa yang menjadi kemampuannya, serta menemukan juga apa yang menjadi keterbatasannya. Oleh karena itu ditumbuhkan sikap yang bijaksana. Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan antara lain, yakni kemampuan sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu diharapkan tidak menjadikan seorang untuk sombong dan takabur. Kemampuan itu harus ditingkatkan, dilatih terus-menerus agar semakin berkembang dan dapat dijadikan andalan hidup. Sebaliknya, keterbatasan jangan sampai membuat orang minder, menganggap hidup sebagai nasib buruk dari Tuhan, atau merasa hidupnya tidak berguna. Adik-adik sekalian, kelemahan dan keterbatasan harus disadari dan diatasi agar tidak menjadi hambatan untuk memperkembangkan diri. Mentalitas yang perlu dikembangkan adalah sikap mau bekerja sama, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, dan berusaha selalu mau mencoba. Banyak orang sukses justru setelah ia menyadari keterbatasannya, seperti nampak dalam kisah Lena Maria. Banyak tokoh sukses yang berasal dari keluarga miskin. Tapi kemiskinan itu menumbuhkan tekad untuk menunjukkan bahwa orang miskin pun dapat sukses. Ia tidak mau orang lain melecehkan dirinya karena miskin. Ia ingin orang lain juga menghargai dirinya sebagai pribadi yang bermartabat. Itulah sebabnya dia belajar dengan keras dan meraih prestasi yang gemilang. Apa makna kitab suci, terutama refleksi yang diambil dari kitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dari kitab tersebut digambarkan Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Dalam perumpamaan itu, ia pun menindak tegas kepada seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talenta dan hanya memendamkannya ke dalam tanah. Setiap orang diberi talenta oleh Tuhan. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan sekaligus tuntutan orang beriman Kristiani. Kita harus mengembangkan bakat yang kita miliki karena Tuhan telah memberikan talenta kepada manusia ciptanya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kita harus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mengembangkan talenta yang mereka punya dengan baik dan benar. Kita tidak boleh mencontohi hamba yang ketiga yang hanya menguburkan talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Allah akan sedih dan kecewa karena kita hanya memendam bakat yang kita miliki, yang kita punya. Terlebih kita merasa iri hati terhadap kemampuan yang orang lain miliki.
Allah memberikan masing-masing talenta kepada umatnya. Dan talenta itu harus kita syukuri serta kita kembangkan. Adik-adik sekalian, itulah pemaparan singkat materi ajar untuk KD 1. Sekian dan terima kasih.